Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Bersyukur kita kepada Allah, Allah yang Maha Baik. Allah yang telah pertemukan kita dalam majelis yang baik. Karena kita semua ini ingin menjadi orang baik. Orang baik yang juga menjadi asbab kebaikan buat orang lain. Karena kelak insya Allah kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan cara yang baik-baik. Tanpa hisab, tanpa azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mengawali pertemuan pagi ini. Ya, kalau di Jakarta ini saat ini jam 6.30 pagi. Ya. Saya teringat dengan sebuah doa Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, yang mana Nabi minta kepada Allah, Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Ya Allah, barokahilah umatku di permulaan harinya. Nabi minta kepada Allah agar hidup kita ini diberi kebarokahan. Mengapa? Karena sesiapa saja yang mendapatkan kebarokahannya hidupnya di dunia ini, maka insya Allah kelak ia pasti akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi di akhirat nanti. Bukan saja di dunia. Dan barokah adalah janji Allah kepada orang beriman. Barokah tidak diukur dengan keadaan dunia seseorang. Lalu apa makna barokah sebenarnya? Barokah sebagai mazhab Nabi, al-barokatuhu tusidukum fitoah. Kebarokan itu adalah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah. Dan kehidupan yang barokah ini hanya bisa dapat dengan agama. Tidak bisa didapat dengan cara lain selain pada agama. Siapa saja yang dapat mengamalkan agamanya dengan yang baik, maka Allah akan memberikan kebarokah pada dirinya, pada keluarganya, pekerjaannya, apapun yang dia buat dunia ini, Allah akan memberikan kebarokah. Tandanya apa? Tambah taat sama Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, agama ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan mendapat kehidupan yang baik di akhirat nanti. Dan agama ini akan wujud pada diri kita bila kita juga memiliki iman yang sempurna. Dan iman ini adalah iman perkara yang sangat penting, perkara yang sangat mahal. Karena sekecil-kecilnya iman, ini Allah balas, Allah hargai dengan nanti surga yang luas 10 kali dunia. Ini harganya iman. Ya. Maka kita mesti paham, imannya ada iman yang betul, ada iman yang salah. Iman yang betul itu bagaimana? Ia meyakini bahwa kebahagiaannya di dunia dan di akhirat hanya ada dalam mengamalkan agama secara sempurna. Sedangkan iman yang salah, ia meyakini bahwa kebahagiaannya di dunia hanya ada dalam kebendaan. Maka kalau iman kita sudah betul, maka bagaimana kita juga senantiasa meningkatkan iman kita. Dan tanda iman meningkat bagaimana? Tanda iman meningkat dalam 24 jam kehidupannya sehari-hari, ia senantiasa menghidupkan sunnah nabinya. Namun tanda-tanda iman sedang menurun, dalam 24 jam kehidupannya ia dalam kelalaian. Nah, kalau iman sudah meningkat bagaimana? Maka dia punya iman yang kuat. Iman yang kuat ini bagaimana? Ia senantiasa melihat kebaikan-kebaikan orang lain dan merasa dirinya lebih rendah daripada siapapun. Sedangkan iman lemah, ia senantiasa melihat keburukan-keburukan orang lain dan merasa dirinya lebih baik daripada siapapun. Dan bila iman sudah kuat, kita akan pada sempurnanya iman. Ditandai dengan
Datangnya dunia, hilangnya dunia, bertambahnya dunia, atau berkurangnya dunia tidak membuat dia kesal. Namun berkurangnya iman dan amal soleh pada dirinya membuat hatinya susah. Terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana menghadapi perbedaan yang ada di kehidupan masyarakat sosial kita. Lebih-lebih lagi sekarang akan menyambut ya hari Natal yang akan dirayakan oleh kaum Nasrani. Bapak Ibu sekalian, saya mengambil sebuah kisah ketika Rasulullah SAW melihat seorang jenazah Yahudi yang meninggal. Maka Nabi menangis melihat jenazah itu. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kau tangisi? Bukankah itu seorang Yahudi?" Maka Nabi katakan, "Ya Umar, bagaimanapun dia adalah umatku. Hanya dakwaku belum sampai kepada dirinya." Bayangkan, Nabi masih menangis seorang Yahudi, ada rasa sayang pada umatnya. Kalau menurut saya, ya, kita menghadapi perbedaan ini, ya, tetap kita hadapi dengan cara yang bijak. Ya. Kepada orang yang di luar Islam saja, kita harus menghargai hak-haknya. Ya. Menjaga hak-haknya. Ya. Bagi Bapak Ibu mempunyai keyakinan, ya, bahwa mengucapkan salam, ya, kalau saya yang pasti bukan tidak pada itunya, silakan saja. Tapi Bapak Ibu punya keyakinan bahwa mengucapkan salawat menggak akidah Bapak, jangan dilakukan. Karena Habib Ali Al-Jufri ini pernah menjelaskan bab ini. Itu. Intinya adalah tetap kita bersikap baik. Tunjukkan bahwa akhlak seorang muslim ini adalah akhlak yang senantiasa menjaga persaudaraan, apalagi sama saudara muslim. Ya, karena tanda-tanda akhlak yang baik itu adalah, ya, bayangkan apalagi tetangga kita yang mungkin sedangkan merayakan hari Natalnya, tetap disiapkan cara yang baik, ya, bergaul dengan yang baik. Lebih-lebih kepada saudara muslim, kita harus senantiasa punya sifat ikram, memuliakan saudara muslimnya, ya, tanpa pamrih, bahkan ia rela menyusahkan dirinya untuk menyerang saudaranya dan dia merasa senang. Itu sifat ikram. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, ketika saya bulan 2021 Allah izinkan saya, Allah hantarkan saya dakwah di Amerika selama 3 bulan. Saya melalui perjalanan mulai dari Los Angeles, kemudian ke San Diego, San Bernardino, kemudian ke Las Vegas, lalu ke Chicago, kemudian ke Columbus, Ohio, masuk lagi ke Philadelphia, kemudian ke West Virginia, Washington, New York, akhirnya di Boston. Masya Allah, saya bertemu dengan seorang Muslim, kalau boleh saya katakan dia walinya Amerika, Syekh Abdul Badiah. Dia seorang mualaf tahun 67 sudah masuk Islam. Dia orang asli Amerika, bukan orang imigran. Dia tinggal di Ohio, Columbus. Sekarang tinggal di Boston. Kemudian dia tahun 73 dia sudah waktu belajar dakwah 4 bulan ke Nizamuddin, dan sampai sekarang dia selalu menyibukkan dengan dakwah, ya. Dan hari-hari sibuknya hanya Masya Allah, ya, hanya menghabiskan waktu dengan bagaimana mendakwakan agama ini. Saya lihat berapa kali dia mengislamkan orang di sana dan ribuan orang Islam masuk di tangan dia. Itu. Kemudian yang menarik buat saya adalah bagaimana cara dia bermasyarakat. Ya. Ketika saya masuk di suatu kampung di New York, waktu itu kami masuk, di situ tidak ada orang Islam. Kemudian dia katakan, Iksan, kita akan datang nih kepada orang-orang yang tentu bukan Islam, karena tidak ada orang Islam di situ. Apa yang akan kita buat? Saya bilang, ya udah kita ke masjid saja, kita bikin taklim saja. Kata dia, jangan. Kita harus datangi mereka itu dengan cara yang baik, datangi dengan cara yang lembut, dengan cara mahabbah.
Mahabbah ini artinya rasa sayang yang kita tunjukkan kepada seseorang untuk mendapatkan hakikat cintanya Allah. Itu mahabbah. Ya. Dan saya ingin bagaimana mereka sedang menjuban kalimat la ilaha illallah saja, bukan untuk mensyahadatkan. Karena saya punya keyakinan kalimat itulah yang akan nanti menyelamatkan mereka, yang mengangkat mereka nanti dari nerakanya Allah. Masya Allah, saya lihat bagaimana 25 orang yang kami datangi, 17 orang mengucapkan. Dan saya belajar gitu, bagaimana dia tetap menyapa dengan baik, ya, bergaul dengan baik, tanpa sekalipun merendahkan mereka. Ya. Jadi kalau kita misalnya yang tidak boleh kan kita mengakui kelahiran Nabi Yesus. Ya kalau kita cuma semoga hari Natal kamu ya ini menjadi kebaikan buat kamu, tapi dalam hati kita doakan, ya Allah, ini saya datang ini semata-mata bagaimana kedatangan saya menjadi asbab hidayah buat dia. Ya Allah, ini saya berikan kue buat dirinya nih. Nah, hidangan ini semoga makan yang kami buat ini menjadi hidayah buat dia. Pikirnya seperti itu. Kalau Bapak datang ini, ada tetangganya, kita diundang nih makan, datang saja. Musyawarah sama istrinya, Bu, buatkan makanan kue. Ya, kamu buatnya sambil zikir, sambil doa. Semoga kue itu bisa menjadi asbab hidayah buat dia. Pikirnya seperti itu. Itu. Jangan kita langsung bilang, jangan datang ini, gak bagus ini. Bisa kita nanti, jangan. Ya, itu saja nih yang bisa saya sampaikan. Ya, selebihnya nanti ada Pak Abdillah Baraja mungkin akan melengkapi atau menambahkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasul Karim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lagi dan lagi bersyukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di pagi hari ini di Amerika Serikat di sore hari ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur masih dibangunkan Allah SWT setelah semalam kita dimatikan Allah Ta'ala. Dan satu saat kita akan kembali. Betul. Dan yang sangat-sangat membahagiakan buat kita semuanya insya Allah di belahan bumi yang bawah atas Indonesia dan Amerika ini kita dipertemukan dengan teknologi canggih dari Allah Ta'ala bisa menyambung tali silaturahim, tali Allah, tali rahmat, tali kasih sayang yang insya Allah akan membawa betul-betul rahmatan lil alamin. Yang dikatakan perbedaan itu indah karena tidak ada sesuatu yang sama. Tidak ada sesuatu yang sama. Kalau perbedaan itu macam pelangi pun juga warna-warninya beda, tapi indah. Kalau satu warna kurang indah, tidak ada keberkahan, kebiasaan, dan sebagainya. Jadi jari kita pun 5 ini ada perbedaan, tetapi semuanya barokah ini. Kalau sama rata itu sekop. Tapi kalau 5 ini subhanallah ada jempol. Apalagi ini hari pengajian ini saya dengar, saya baca di WA tadi, ini untuk kaum ibu-ibu khususnya Pak Ustadz Iqbal ya. Campur Ustaz. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas juga, anak-anak si kecil juga semuanya campur ada di sini. Apa-apa. Jadi tadi yang saya baca di kiriman dari Pak Ustadz Iwan adalah untuk bagaimana untuk judulnya tadi kan ibu-ibu ya, Masya Allah. Kita betul-betul bisa lihat daripada perbedaan tangan tadi kita lanjut tadi. Ini beda semuanya nih. Ada jempol, ibu jari. Khususnya kita ini mengangkat harkat kaum wanita, ibu kita. Jempol ini ibu jari, pak jari nggak ada. Jakarta ibu kota. Tanah air kita ibu pertiwi. Kabupaten itu pemimpinnya bupati kan, padahal laki-laki dipanggil bupati. Kalau istrinya berarti double bu bupati, berkah itu. Bisa dapat didengar baik ya. Alhamdulillah. Jadi bahkan pun dimuliakan Allah SWT di dalam Al-Quran hanya ada satu jenis surat ibu, wanita. Tidak ada surat laki-laki, Ar-Rijal nggak ada. An-Nisa adanya.
Jadi yang melahirkan manusia ini semuanya daripada kaum ibu. Tidak ada bapak-bapak lahirkan anak keturunan, nggak ada. Jadi ibu sangat ditinggikan. Kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah? Anak muda tanya kepada Rasulullah SAW. Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Tapi jangan diplesetkan kawin 3. Jadi kedudukan kaum ibu itu luar biasa. Bahkan surga di bawah telapak kaki ibu. Karena ridhonya orang tua, terutama ibu bapak, itu akan menjadikan ridhonya Allah SWT. Ridho Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi terutama buat kita semuanya, kita sudah tua, dewasa, untuk anak-anak, adik-adik kita, terutama yang di Arizona, di pengajian kita ini, mari kita sama-sama angkat kemuliaan Islam kita ini, bagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, begitu tinggi dan begitu mulia. Dan ini sangat penting, bisa kita amalkan dan kita wujudkan kepada perbuatan, dan juga kita sampaikan kepada umat, terutama Ustadz Iqbal dan saudara-saudara kita di Arizona dan di belahan Amerika semuanya. Ini sangat penting sekali menjadi syiar Islam. Begitu indahnya Islam yang ditutupi dengan macam-macam asbab, bahkan orang Islam sendiri yang belum paham, belum hijrah, belum dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, sehingga Islam itu tertutup keindahannya oleh orang Islam itu sendiri. Tapi akhir-akhir ini kita subhanallah Allah berikan keberkahan di mana-mana, di Amerika, di Eropa, di Australia, Kanada, di New Zealand dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang Islam ini begitu sangat-sangat dinantikan dan diharapkan kedatangannya. Orang berbondong-bondong masuk Islam, dan ini memang zaman kita. Zaman kita sekarang ini walaupun bergejolak di mana-mana, macam-macam kejadian, tetapi hakikatnya sekarang adalah kebangkitan Islam. Akan kita jemput Islam, walaupun kita usianya mungkin tidak menangi ya, tapi insya Allah ini saatnya kita untuk sekarang ini menunjukkan Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, penuh toleransi, penuh keberkahan. Jadi alhamdulillah, terutama buat adik-adik yang di Amerika, Masya Allah luar biasa, di tengah-tengah kehidupan, artinya mereka modern, ya sekuler, ataupun mereka hampir katakan no religion too, seperti lagunya John Lennon itu. Mereka tidak mau punya agama sudah. Apa itu agama? Saya berapa kali jumpa sama orang-orang Barat di pesawat atau di mana-mana. Saya tanya, maaf, agama Anda apa? Rata-rata mereka menjawab, apa hubungannya dengan agama? Mereka rata-rata sudah tidak percaya dengan agama. Karena yang dilihat secara fisik dohir, terutama Islam ini digambarkan dengan stigma yang buruk, teroris, radikal, dan sebagainya. Tetapi mari kita sama-sama sekarang ini betul-betul tunjukkan, betul-betul Islam itu ditunggu oleh dunia, ditunggu oleh umat Rasulullah SAW. Dia bangsa apa, suku apa saja. Seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Ihsan, kita betul-betul harus mencintai kepada umat. Yang ditangisi Rasulullah SAW, umat itu bukan hanya orang Arab saja, bukan hanya orang Islam saja, tapi semua umat Rasulullah SAW di dunia ini adalah sampai kiamat adalah umat Muhammad SAW. Kalau saya sampaikan singkatnya saja Pak Ustadz Iqbal, kita ini harus peduli umat, jangan peduli amat, apalagi bodoh amat. Jadi kita harus peduli umat, jangan peduli amat, apalagi bodoh amat. Ini bukan manusia, bukan umat Rasulullah SAW, dan bukan umat yang terbaik, khairul ummah. Tetapi kalau kita betul-betul mau dapat manfaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia memberi manfaat kepada manusia lain, bukan mengambil manfaat, apalagi memanfaatkan. Bahasa Jermannya jejer kauman, pong nak pong no, mumpung enak mumpung ono. Jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Betul, Ustaz. Nah, jadi gambarannya singkatnya saja, saya mau akhiri sementara, nanti kita bisa lanjutkan dialog dengan sahabat saya, guru saya juga Yahya Muktio dan lain-lain sebagainya. Nanti kita ya bisa interaksi, bisa sering take and give semua di dalam kesempatan singkat ini. Jadi seorang pelacur saja kita tahu hadisnya ini populer. Asbab dia Allah ketemukan dengan seekor anjing kurap di padang pasir. Gara-gara dia memberikan minum dengan sepatunya yang diambil dari dasar sumber air yang kecil mungkin itu. Setelah dia minum puas dan sebagainya. Asbab itu Allah ampunkan dia, Allah rahmatin dia, dia masuk surga. Kan begitu indahnya. Ini ikram sama anjing, apalagi sama manusia, apalagi kepada umat Muhammad SAW. Gak bisa dibayangkan.
Maka saya terkesan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini praktis ekonomis dinamis, singkat, padat. Hanya 3 kata saja. Boleh dibatin dalam hati kita masing-masing mendengar ini. Ittaqun nar walau bisikit tamroh. Takutilah atasmu neraka, selamatkan dirimu dari neraka, walaupun sedekah separuh kurma. Subhanallah. Bukan 1 loh, separuh kurma. Jadi ini kesempatan buat kita sekarang ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Nah, kebaikan nanti kalau kita perbuat dan kita sebarkan akan mantulnya kepada kita. Man amila solihan fali nafsih. Siapa yang beramal soleh buat dirinya sendiri. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsih. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Siapa yang mujahadah sungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan iman, mendapatkan pemahaman Islam dan mampu dia berbuat kebaikan, maka dia sungguh-sungguh menyebarkan kepada keluarganya tentunya, wa anfusakum wa alikum naro, kepada tangganya, kepada sahabat, kepada siapa yang kita jumpai. Tadi dikatakan Ustaz Ehsan tadi. Walaupun dia misalnya badannya semuanya full tato, dia sudah tidak kelihatan satu celah kebaikan sama sekali. Tetapi di hatinya yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi peduli umat, bukan peduli amat, apalagi bodoh amat. Nah ini harus kita sebarkan ini, kesempatan ini. Dan insya Allah semuanya nanti akan mendapatkan kebaikan datangnya dari Allah langsung. Jadi nggak lewat perantara. Baik, kita sama-sama sharing, termasuk ini luar biasa. Yang kedua kalinya kita jumpa di pengajian Arizona ini luar biasa. Semoga dirahmati Allah dan semoga menjadi asbab hidayah buat kita semuanya dan buat umat Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah. Amin. Demikian lebih kurangnya Ustaz Iqbal, sementara singkat saja, nanti boleh disambung-sambung lagi. Saya standby, selalu mendukung dan selalu standby bersama-sama saudara kita di mana saja, khususnya di pengajian Arizona. Jazakumullah khairan katsiran. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua di Arizona State. Saya hanya ingin meluruskan bahwa saya ini bukan ustadz, saya ini manusia biasa yang sedang ingin memperbaiki diri saya ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu agar bisa lebih baik, khususnya untuk keimanan saya, lebih mengenal Allah lagi. Jadi dalam pertemuan kita, kalau di sini pagi ya, di hari ini dengan topik yang perbedaan itu rahmat, judul topiknya. Saya ingin sedikit ada yang bisa saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan ini mungkin juga sering terjadi di antara kita. Ini kisahnya mengenai kisah handuk basah di atas kasur, dan ini sering terjadi ya, pernah terjadi di saya juga, di rumah tangga saya. Jadi ada seorang istri memiliki suami yang punya kebiasaan itu meletakkan handuk basah begitu saja di atas kasur. Itu sering dia lakukan. Si istri sering ngomel pada suaminya. Tapi sang suami ini nggak pernah berubah. Itu lagi dan lagi dia lakukan seperti itu. Istrinya capek, marah-marah. Istri mulai ganti cara dengan menyindirnya nih. Dia sindir suaminya. Bagus sekali ada handuk basah di tempat tidur, kata istrinya. Lain waktu si istri nyindir lagi. Kapan ya handuk ini bisa jalan sendiri ke jemuran? Lalu pertanyaannya, dengan sindiran dan semua omelan-omelan istrinya itu yang sering didengar sama suaminya itu, apakah suaminya berubah? Ternyata tidak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ternyata tidak, Ustaz. Bahkan sang suami makin sebel aja sama istrinya. Dalam hatinya, cerewet banget sih ini. Ngomel lah dalam hati, ngedumel gitu ya. Akhirnya si istri merasa capek sendiri. Marah sudah, nyindir sudah, ngomel apalagi, setiap hari capek sendiri dia. Nggak ada hasilnya.
Jadi kesimpulannya bahwa betapa sulitnya merubah orang lain meskipun itu suaminya sendiri. Apalagi untuk hal yang sudah jadi kebiasaan sejak kecil. Ya mungkin di antara kita ini masing-masing punya kebiasaan-kebiasaan yang sejak kecil itu sudah. Ya, halo? Gimana, Sat? Bisa dengar, Sat? Bisa, Ustaz? Assalamualaikum. Oh, bisa ya? Ya. Jadi memang sangat sulit untuk merubah orang lain itu meskipun itu suaminya sendiri ya. Apalagi untuk hal yang sudah jadi kebiasaan sejak kecil. Akhirnya si istri mengubah pola pikirnya. Apa yang istrinya rubah dalam pola berpikirnya? Handuk basah ini tidak jadi sesuatu yang selalu membuat dia kesal, tapi handuk basah ini akan menjadi permadani di surga baginya. Jadi istrinya pikir, wah ini kalau begini caranya handuk basah ini bisa menjadi asbab permadani surga buat saya nanti. Makin banyak dia memindahkan handuk basah ke jemuran, makin banyak permadani indah buat istrinya. Istrinya berpikir begitulah akhirnya. Setiap melihat handuk basah di kasur, si istri tersenyum dan bergegas menjemurnya. Perasaannya bahagia dengan ikhlas. Dia sudah nggak ngomel-ngomel lagi. Lalu, apakah handuknya itu berubah? Tidak. Handuk basah tetap berada di kasur. Yang berubah cara pandang dirinya terhadap handuk basah tersebut. Jadi waktu berlalu, waktu berjalan, suatu ketika si istri kaget, kok nggak ada lagi ini handuk basah di kasurnya. Dia sudah lupa, sementara dia sudah lupa. Sejak kapan dia tidak lagi melakukan handuk basah itu untuk dipindahkan dari kasurnya. Lupa sudah istrinya. Rupanya melihat keikhlasan istrinya. Jadi kalau kisah yang bisa kita ambil dari sini, rupanya melihat keikhlasan dari istrinya ini, akhirnya sang suami tergerak untuk menjemur handuk basahnya itu sendiri. Jadi terkadang ada hal yang sulit kita ubah pada orang lain. Jika ingin hasil yang lebih baik, ya maka ubahlah diri kita terlebih dahulu. Kita memberikan satu contoh yang baik dulu. Ini karena apalagi makhluk yang bernama suami ini, ya bapak-bapak pasti juga merasakan itu. Egonya tinggi dan terkadang wataknya keras. Ya. Ego tinggi dan watak yang keras hanya bisa diluluh lantahkan dengan kelembutan dan keikhlasan nampaknya. Jadi kalau kita mau ambil satu contoh, anak yang kembar pun dari secara fisik itu terlihat sama, tapi dari sisi cara berpikir, sudut pandang itu bisa berbeda. Jadi memang kalau kita mau menyatukan satu hati, kita mau memberikan satu gambaran bahwa perbedaan itu sebuah rahmat, ya yang paling inti bahwa kita rubah diri kita sendiri dulu untuk dapat memberikan bahwa perbedaan itu sebuah rahmat dan yang harus kita junjung tinggi ini bahwa kesamaan yang ada itu harus tetap terjaga dan lebih tertata dengan
dengan baik. Jadi kesimpulannya bahwa kalau hanya perbedaan yang selalu kita menjadi satu kendala dalam setiap kali kita berhubungan dengan siapapun, ini akan menjadi satu masalah yang tidak bisa menciptakan satu kemaslahatan. Jadi mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saat selebihnya ya bisa diteruskan. Ustadz Dery Sulaiman, guru kita sudah ini hampir. kisah kalian ada dengar ini handuk basah. Waalaikumsalam Om Yaya. Ya. Itu kisah handuk basah ini luar biasa, itu harus disampaikan ke umat itu. Masya Allah. Handuk basah di atas. Karena itu juga pernah terjadi di saya ini soalnya. Jadi istri saya tuh ngomelnya selalu itu. Saya mandi suka lupa, saya taruh itu handuk basah di kadang-kadang di meja makan. Belum dapat hidayah itu untuk memindahkan kejemuran tuh handuk basah tuh. Ya, ya, hanya itu aja yang saya bisa sampaikan. Saudara-saudara kami di Arizona, mudah-mudahan hubungan kita ini, silaturahim kita ini tetap terjaga. Mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita semua dan Allah berkahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Waktu sudah beranjak senja, tetapi saya masih tetap bersikukuh supaya acara ini menjadi sempurna. Harus ada setidaknya satu penanya dari Bapak Ibu sekalian, anggota pengajian Kelapa, dan juga para peserta pengajian sore kali ini dari luar state. Saya lihat di situ ada Pak Bobi atau Mas Bobi ya, dari New Hampshire. Situ jika ingin menanyakan sesuatu kepada para pembicara yang sudah menyampaikan tausiahnya, dipersilakan. Oh ya, ada pertanyaan langsung dari Ustadz Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, mungkin minta cerita pengalaman dari bapak-bapak yang menjadi narasumber kami sore hari ini, terutama para narasumber yang punya latar belakang di dunia artis. Kalau saya tidak salah ya, Pak Yaya masih aktif di dunia band, Ustadz Dery juga masih aktif di dunia musik gitu. Nah, itu kan bergaul dengan lingkungan selebriti, dengan lingkungan artis. Menjaga identitas sebagai muslim yang mau konsisten, istiqomah, taat di dunia selebriti itu bagaimana itu? Saya kira pertanyaan itu juga ada hubungannya dengan soal perbedaan. Jadi bagaimana kita masuk ke dunia yang bukan habitat kita gitu. Dan itu agak relevan juga dengan kehidupan kami di sini sebagai minoritas, bergaul dengan non-muslim di kantor, di kerja, di kampus. Jadi kalau pengalaman dari para bapak-bapak, dari ustadz-ustadz yang narasumber bagaimana? Gitu. Terima kasih. Langsung bisa. Siapa jawab nih? Yaya. Dery Sulaiman, insya Allah. Nanti disambung sama Yaya. Insyaallah. Baik, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah saudara-saudaraku semua yang ada di Arizona. Yang pertama sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu karena sudah ikut ambil bagian dalam donasi Al-Quran, lukisan Al-Quran 30 juz. Kita sudah dapat transferan beberapa halaman dari Arizona. Semoga Allah balas dan dibangunkan teman-teman semua istana di surga. Amin. Amin. Masalah dunia artis.
Saya rasa artis pun perlu agama ya, perlu hidayah. Dan selama ini saya rasakan masuk ke komunitas manapun, ke tempat manapun, meskipun ke tempat hiburan malam, ke diskotik, ke kafe, ke karaoke. Kalau saya pribadi, saya tetap dengan pakaian seperti ini. Karena niat saya apa? Niat saya dakwah. Kita tidak mungkin bicara kepada semua orang. Tapi semua orang bisa melihat kita. Saya cuma berharap semua orang melihat saya itu terpikir dengan agama, terpikir untuk dengan kematian, terpikir tentang kehidupan akhirat. Dan mungkin ada dua pendapat, ada dua kelompok nanti di setiap tempat itu, komunitas itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin di dalam diri setiap orang yang melihat kita pun, Om Yaya pun kalau konser pakai sorban, saya pun mau masuk ke mana pun. Ada waktu Mike Tramp, vokalisnya White Lion, konser di Jakarta itu ya band pembukanya saya. Tapi saya tetap dengan pakaian seperti ini. Ya, dan beberapa band-band besar Indonesia yang kalau konser yang otomatis itu bukan band religi ya, band umum. Di sana ada orang maksiat, di sana ada orang yang berpacaran, ada yang mabuk-mabukan. Tapi ketika kita datang ke sana, saya merasa tidak ada sebuah masalah apapun karena niat saya memang mau syiar di sana. Dan saya pribadi adalah orang yang mengenal Islam dari tempat gelap. Saya mengenal Islam ini bukan di Mekah, Madinah, bukan di madrasah, tapi saya mengenal Islam di Pantai Kute di Bali. Ya, saya ketika sibuk dulu dengan band saya di kafe manggung dari sana ke sini, didatangi oleh teman-teman dakwah, teman-teman tabligh. Baru di sana saya dapat kefahaman bahwasanya Islam adalah siraj. Dakwah Nabi adalah cahaya, lentera yang menerangi. Dan tak mungkin lentera takut dengan kegelapan, yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Jadi kita ke sana bukan mau bikin onar, bikin rusuh, bukan mau bikin rusak suasana, tidak, tapi kita mau membawa cahaya ke sana. Mau datang dengan cinta, maka tidak ada mengkritik orang di sana. Kita hanya berniat untuk menjadi asbab hidayah, ya. Jadi mengkritik itu sebetulnya dilarang, tapi memperbaiki wajib. Jadi saya meskipun di Bali ya, teman-teman di Arizona, mungkin suasana kita di sini mirip-mirip karena kita juga minoritas di sini, Muslim. Tapi alhamdulillah, saya kemana-mana, alhamdulillah selama 20 tahun tidak pernah melepaskan sorban, melepaskan imamah. Kemanapun saya pergi, mau ke Hard Rock Cafe, mau ke Pantai Kute, kemana saja, saya selalu pakai ini. Dan alhamdulillah, itu menjadi asbab hidayah. Beberapa kali saya dipanggil oleh bule-bule dan mereka bertanya, ayo Muslim, bahkan ada yang pernah bertanya, ayo Taliban, macam-macam. Tapi ketika mereka sudah mulai bertanya, itulah pintu hidayah. Ketika ada sifat tolak di hati-hati orang ini, maka kita mudah menceritakan tentang Islam. Alhamdulillah selama di Bali ini ada sekitar sekarang saya ada 2 minggu di Bali, dan hampir tiap hari ada orang bersyahadat. Hampir tiap hari ada bule-bule yang masuk Islam ya. Semalam ada 2 orang yang masuk Islam, karena mereka bertanya, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Kenapa kamu begini? Bahkan ada dengan semua konspirasi negatif di kepala mereka, bahwa Islam itu radikal, teroris, dan sebagainya. Mereka ingin mendengar langsung dari saya. Kemarin saya ada post itu di mana di Instagram, saya boleh teman-teman lihat semua ya. Ada satu orang dari Estonia, dia dengan memegang bir di tangannya, dia tidak pakai baju. Kemudian dia ketika melihat pakaian saya, dia bertanya tentang Islam. Dan dia bertanya tentang Al-Quran. Dia bilang, aku pernah mendengar Al-Quran, tapi aku nggak suka katanya. Kenapa? Aku paham dengan isinya. Saya bilang, kamu tahu durian? Dia bilang, ya. Durian itu tuh, kalau orang nggak tahu, dia pikir itu mengerikan. Dan orang yang tidak, dan kalau saya kasih tahu sama kamu, kamu buka durian. Kalau kamu nggak tahu cara membukanya, maka tanganmu akan luka. Kamu akan katakan, I don't like durian. It's bleeding. Tanganku luka di mana-mana. Tapi kalau kamu mau makan durian, mau tahu nikmatnya durian, satunya caranya apa? Kamu serahkan durian kepada ahlinya dan minta tolong dia bukakan. Oh ya, baru dia bilang, oh ya, asih. Minta maaf. Dia bilang, I'm sorry. Selama ini aku baca Quran sendiri tanpa guru. Dan akhirnya dia bilang, aku belajar sama kamu. Dan 2 jam kami belajar dan akhirnya dia bersyahadat. 2 jam dia. Kenapa kita ini dibilang slave of Allah in Quran? I don't want to be slave to anyone. Aku tak mau jadi hamba siapapun. Saya bilang semua orang itu adalah hamba. Semua orang adalah hamba.
Dan derajat tertinggi daripada hamba itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau menjadi hamba Allah, dia pasti menjadi hamba selain Allah. Oh, I see. Baru dia sadar ternyata selama ini dia jadi hamba dunia, menjadi hamba pekerjaannya dia, menjadi hamba nafsunya dan sebagainya. Menjadi hamba ceweknya dia. Akhirnya dia bilang, oke, beautiful. Dan ternyata memang nih, menyampaikan agama dengan analogi, dengan tamsilan itu lebih mengesankan daripada dengan tafsiran. Nah, dan itu boleh orang Estonia 2 orang akhirnya masuk Islam, subhanallah. Dan hari ini kita akan ketemuan lagi, kita akan makan-makan, hari ini bakar-bakar ikan. Mudah-mudahan dia jadi orang Islam yang baik. Jadi dengan pakaian kita semacam ini, ya tidak ada masalah mau kemanapun kalau kita yakin dengan sunnah, kita yakin dengan keindahan pakaian ini. Kita yakin ini adalah pakaiannya Rasulullah SAW. Dan kita fikir dakwah. Ya, fikir dakwah. Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah istiqamah dengan pakaian sunnahnya dengan begini, kemudian ketika Anda masuk ke satu tempat, kemudian mengganti style pakaiannya dengan alasan strategi. Saya pikir itu bukan alasan yang tepat. Itulah kesempatan kita untuk berdakwah di sana. Dan saya pernah dapat ujian satu nih, Ami Abdillah. Saya diundang oleh salah satu pejabat tinggi negara. Saya nggak sebut namanya, diundang ke sana. Kemudian ketika mau datang ke sana, ternyata dia suruh saya lepaskan sorban saya. Dia bilang, Ustadz, dress code kita hari ini pakaian seperti ini. Kalau bisa Ustadz lepaskan sorban, pakai pakaian biasa saja. Karena semua yang datang di sini orang-orang intelektual, semua orang-orang pejabat-pejabat tinggi. Saya bilang oke. Dan saya naik mobil saya pulang. Saya nggak penting mau datang jumpa siapapun, kalau harus melepaskan imamah saya. Nah itu pendapat saya. Karena bagi saya ini adalah pakaian terbaik. Saya berpakaian ini bukan untuk disenangi orang, bukan dilihat orang, bukan dipuji orang. Saya berpakaian ini karena hanya ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena Nabi berjanji, man ahya sunnati fa'bani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam surga. Dan untuk menghidupkan sunnah yang paling mudah, menurut saya yang paling mudah, mengganti fashion. Mengganti pakaian adalah perkara yang paling mudah, jauh lebih mudah daripada memperbaiki ibadah, memperbaiki muamalah kita, memperbaiki akhlak kita. Kalau harus menunggu sempurna dulu akhlak, harus berpakaian seperti ini, maka tak satu orang pun yang layak berpakaian seperti ini. Nah, jadi artis-artis selama ini senang-senang saja, fine-fine saja. Bahkan saya pernah datang ke konser metal terbesar di Jakarta waktu itu. Ada Metal Lawas namanya acaranya. Ada 10.000 orang yang hadir. Black dress code-nya hitam-hitam semua. Kemudian karena saya dulu background saya memang musisi underground metal. Dan saya bukan undangan acara itu. Saya cuma lewat dan saya lihat tuh nama-nama band lama teman-teman saya semua yang manggung di sana. Ada Siksa Kubur, ada Purgatory, ada band-band metal besar Jakarta. Kemudian saya telepon salah satu teman dari Purgatory, bilang, bro, Aceh kalau di sini di Pulau Mas ya? Iya sih. Boleh nggak anak mampir? Oh, masuk aja belakang nanti backstage. Maka saya pun diterima di sana dengan pakaian semacam ini di acara konser metal. Bahkan panitia acara minta saya untuk mengisi tausiah di acara itu 10 menit. Ya. Jadi 10.000 anak metal waktu itu semua bersyahadat, semuanya mengucapkan la ilaha illallah, Allah kuasa makhluk takwa dunia sementara akhir selama. Dan saya tanya semua siapa yang mau ingin masuk surga, semua angkat tangan. Nah, metal pun ingin masuk surga. Nah, jadi dakwah ini bukan hanya di mimbar-mimbar masjid, dakwah ini mesti ada di mana-mana. Karena dakwah itu aja, dakwah itu bukan ceramah. Ceramah itu cuma gerak lidah. Bicara agama itu seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Nah, jadi bukan hanya ceramah-ceramah hari ini harus kita bangga-banggakan. Ini bagus kajian Zoom, tapi setelah kajian ini semua harus bergerak. Teman-teman yang ada di Arizona mestinya sudah mengislamkan orang Amerika, 1 orang 10 orang, 1 orang 100 orang, 100.000 orang. Kalau kita punya pikir dakwah, saya yakin setiap hari orang ketemu kita pengen masuk Islam. Sahabat-sahabat tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Cina, tapi mereka datang ke Cina, satu Cina waktu itu masuk Islam, satu India masuk Islam, satu Indonesia masuk Islam. Apa yang mereka lakukan? Hanya tersenyum saja. Ada nur di seluruh tubuh mereka. Orang melihat pakaian mereka Islam, orang mencium wangi tubuh mereka, parfum mereka, orang masuk Islam. Orang bermuamalah dengan mereka, orang masuk Islam. Jadi fikir betul-betul fikir hidayah. Jadi teman-teman sekalian, masalah topik hari ini perbedaan
Apa judulnya tadi? Ami, Perbedaan itu rahmat. perbedaan itu adalah rahmat. apa sebetulnya kita Perbedaan ini itu rahmat. di dalam Islam ini sebetulnya yang berbeda cuma hanya sudut pandang saja. Ya, yang berbeda di antara kita semua hanya sudut pandang. Saya melihat dari sini, ini angka 6. Teman-teman melihat dari sebelah sana, itu angka 9. Dan kita nggak perlu harus berantem untuk perkara ini. Kita nggak perlu harus mengatakan, ini 6 loh, ini 9 loh, kamu goblok, kamu yang goblok. Ya, akhirnya berantem. Ayo kamu kesini sebentar, lihat dari sini. Ketika dilihat dari sudut pandang ini, oh ternyata 6. Coba Bang Dery ke sana, saya pergi ke sebelah sana, dan kita lihat, oh itu 9 ya, ternyata tidak ada yang salah. Jadi kalau kita memahami perbedaan di Islam hanyalah dari sudut pandang saja, maka kita akan sayang kepada semua orang, apapun mazhabnya, apapun pergerakannya, apapun organisasinya. Ya, kita jangan gampang tersinggung. Ya, sebelum saya close ini, bagian saya ini, saya ada satu cerita. Tadi Pak Yaya sudah cerita tentang handuk di atas kasur. Saya sekarang bercerita tentang seekor ular yang gampang tersinggung. Pernah dengar cerita ini? Jadi ada ular dia masuk ke satu ruang kerja tukang kayu. Jadi ular tadi tiba-tiba melintas ke gergaji. Gergaji itu memang fitrahnya dia itu tajam, bergerigi. Ular tadi dia melintas gergaji, tiba-tiba perutnya tergores oleh mata gergaji tadi. Dan ular langsung salah paham, dia pikir gergaji menyerang dia. Akhirnya dia gigit itu gergaji. Dia buat batu berkali-kali itu gergaji, akhir mulutnya pun sobek-sobek. Dan dengan seluruh kekuatan yang ada, dia lilit itu gergaji, dibilang kurang ajar kamu. Akhir perutnya pun terkoyak dan semua isinya keluar dan dia pun mati. Padahal ular tadi mestinya nggak usah tersinggung. Gergaji itu memang tajam. Kalau kamu ada gergaji, ya. Kalaupun tidak sengaja lewat, cepat-cepat menghindar saja, nggak usah berantem dengan gergaji. Dan bisa kita pahami ternyata yang berat itu bukan melawan orang lain. Yang berat itu ternyata melawan diri kita sendiri. Jihad akbar itu, jihad besar itu adalah jihad melawan diri kita sendiri. Jadi teman-teman semua, Masya Allah, Om Yaya Muktio, Ami Abdillah Baraja, guru saya, Masya Allah. Nah, di guru dakwah saya ini, dinamiknya Ami Abdillah Baraja. Beliau orang yang datang ke kalangan artis-artis yang datang dengan pakaian sunnahnya dan menjadi cahaya di sana. Om Yaya Muktio juga di God Bless tetap dengan sorbannya. Subhanallah. Dan sekarang juga ada Yuki pas band, dia konser dengan pas band pakai sorban. Dan ada ratusan lagi anak-anak band yang sudah Allah beri hidayah. Dan hampir sebagian besar di mereka berhenti dan setelah ketemu dengan saya, yang di seumuran dengan saya lah, saya katakan sama mereka, Allah bisa saja memberi kamu hidayah sebelum kamu jadi artis. Kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu jadi artis? Supaya kamu menggunakan keartisanmu untuk mengajak orang kepada Allah. Jangan setelah dapat hidayah kau tinggalkan dunia keartisan. Itu namanya pengecut. Jangan jadi pengecut. Kita itu warrior. Kita menjadi dakwah, menjadi dai, bukan terdakwah. Kita ajak orang, bukan diajak orang. Kita mensuasana, bukan tersuasana. Ya, kita datang ke semua komunitas, insya Allah. Ya, saya pernah datang ke Hard Rock, Om Yaya, itu konsep sama Bang almarhum Irfan Rotor. Dan di sana itu, Masya Allah, hari itu tak ada orang yang buka botol di sana, karena kami ada dari Sulaiman, Om Irfan Rotor di sana, ada Rotor, ada Betrayer datang. Ya, anak semua sopan-sopan banget. Dan waktu itulah awal tertaskilnya Om Ivan Kaut itu di Bali. Dan mereka bertanya tentang hukum musik waktu itu. Dan Bang Irfan nanya waktu itu kepada Bim, dia bilang, menurut lo kalau sholat gimana? Wajib nggak sholat? Mendingan kalau sholat 5 waktu nggak di masjid. Bilang kalau di masjid sih nggak ya, kalau sholat paling Jumatan lah kalau ke masjid. Maka belum kita bicara hukum musik, mendingan kita ngomong sholat dulu aja deh. Ya, nanti setelah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, baru kita bahas hukum musik. Maka semua ada waktunya, semua ada timingnya. Nah, kesalahan terbesar umat Islam hari ini, timing dan salah. Ya, makanya sekarang kita perlu baca buku guru. Saya terkesan dengan kata, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang.
orang ilmunya dia mudah menerima perbedaan. Nah, jadi orang yang hari ini ribut-ribut berantem mana itu tanda sedikitnya dia, tanda sedikitnya guru yang dia datangi, sedikitnya kitab yang mereka orang-orang semacam ini yang gampang emosi, yang gampang berantem, debat terus masalah agama. Orang ini cuma perlu satu saja, dia perlu piknik ya, supaya dia fleksibel seperti ikan nemo kering ya, berantem kaku terus. Nah, jadi Islam itu pindah dari Islam terlalu dirusak. Ya, jadi itu saya tidak ada masalah dengan teman-teman artis, dengan komunitas manapun, mereka semua pun menerima dan nggak pernah mengkritik. Justru kalau saya nggak pakai orang yang sopan gitu. Jadi kalau ketika semua jadi kebiasaan kata Om Yaya tadi, maka orang akan mengenal kita. Dan sebenarnya ujian itu memang tidak lama, sebentar saja. Dan insya Allah setelah ujian akan ada kenaikan kelas. Setelah ujian akan ada kenaikan kelas. Dan satu masalah yang datang dalam kehidupan kita, tambah dengan satu orang guru. Maka kita jangan lari dari masalah. Insya Allah setelah itu akan ada conclusion, akan ada kesimpulan-kesimpulan bisa kita tarik. Subhanallah. Itu dari saya. Terima kasih. Silakan Om Yaya, Abi Abdullah melanjutkan. Jazakallah khair, Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang berbahagia, karena berhubung 5 menit lagi kita akan memasuki waktu maghrib, maka pengajian untuk sesi kedua kali ini dengan sangat besar terpaksa harus kami akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada para asatidz, pemirsa.